Halo, halo, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di seputar Internet of Things. Pada video kali ini, saya akan menghitung volume air. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Surya Digamika dengan NIM 20055511025, mata kuliah Internet of Things kelas A. Pada video kali ini, saya akan menghitung volume air. Di sini, saya mempraktekannya menggunakan gelas atau tabung. Jika kalian ingin memakai media lain, boleh saja. Di sini, kita akan menghitung berapa jarak sensor ke dasar tabung, seperti dalam keadaan kosong berapa jaraknya. Kemudian, gelasnya diisi air, sehingga permukaannya pun naik. Tinggi yang dideteksi sebelumnya otomatis berkurang, sehingga kita bisa hitung tinggi air itu berapa. Nah, untuk menghitung volume air pada tugas kali ini, yaitu menggunakan sensor ultrasonik. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu breadboard, Node MCU ESP8266, software Arduino, kabel jumper yang male to female, sensor ultrasonik, kabel USB, dan tentunya gelas. Sensor ultrasonik HCSR04 merupakan sensor ultrasonik dengan output digital. Sensor ini dapat dipakai untuk mengukur jarak suatu benda yang berada di depan sensor. Sensor ini memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang yang memerlukan pengukuran jarak. Nah, cara kerja dari sensor ini yaitu akan memancarkan sinyal atau biasa kita sebut dengan trigger, dan menangkap sinyal atau menerima sinyal yang biasa kita sebut dengan echo. Sensor ultrasonik HCSR04 ini memiliki 4 pin. Yang pertama, pin VCC 5V atau V-in. Karena kita di sini menggunakan Node MCU ESP8266, maka kita akan gunakan V-in. Untuk pin yang kedua, yaitu ada pin trigger. Pin yang ketiga itu ada pin echo, dan pin yang terakhir yaitu pin GND, ground atau 0 volt. Sama yang seperti saya katakan tadi, karena kita menggunakan Node MCU ESP8266, maka kita akan gunakan ground. Seperti kita lihat pada gambar, kabel hitam dari ground ke digital output ground, kabel biru dari echo ke digital output D2, kabel kuning dari trigger ke digital output D1, dan kabel merah dari VCC ke V-in. Selanjutnya adalah cara kerja yang nantinya kita akan implementasikan di codingan pada software Arduino. Gelombang yang dipancarkan oleh trigger adalah gelombang suara atau bunyi, di mana per second-nya itu adalah 340. Karena kita di sini menggunakan satuan cm, maka jadinya adalah 0,034 cm per mikrosecond. Selanjutnya, rumus jarak yaitu S sama dengan V dikali T. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan sudah kita dapatkan dari hasil di atas, yaitu 0,034. Nah, T itu merupakan echo time atau waktu. Karena sinyalnya memantulkan atau bolak-balik pada benda, maka rumus jarak pada sensor ultrasonik yaitu dibagi dua. Nah, rumus ini yang nantinya kita akan gunakan. Di sini saya sudah mempunyai sebuah sensor ultrasonik yaitu HCSR04. Nah, ini dia bentuk dari sensor ultrasonik. Saat ini saya sedang menghubungkan sensor ultrasonik ke Node MCU menggunakan kabel female. Pada ground itu kabel ungu, selanjutnya echo itu kabel yang oranye, selanjutnya kabel coklat itu di trigger, dan yang terakhir kabel merah itu pada VCC. Nah, ini dia tampilan dari kabel female yang sudah terhubung ke sensor ultrasonik. Selanjutnya kita akan menghubungkan sensor ultrasonik ke Node MCU ESP8266 menggunakan kabel male.
Untuk kabel male di sini warnanya teracak, tetapi sebelumnya sudah terhubung ke sensor ultrasonik. Kabel yang berwarna hitam itu ground, kabel yang berwarna putih itu echo, kabel yang berwarna biru itu trigger, dan kabel yang warna merah itu VCC. Nah, seperti ini dia tampilannya. Sensor ultrasonik pun sudah terhubung dengan Nord MCU SP8266. Selanjutnya kita akan menghubungkan Nord MCU SP8266 ke laptop kita. Jadi seperti ini atau sudah dicolokkan dengan baik. Selanjutnya kita siapkan gelas. Ini digunakan nanti sebagai media untuk mengukur volume air. Nah, seperti ini dia tampilannya. Nah, berikut merupakan tampilan dari software Arduino yang sebelumnya sudah saya setup. Nah, untuk yang pertama di sini ada codingan volume air. Nah, di sini ada pendeklarasian tipe data integer dan juga long. Di sini ada tipe data integer, track pin 5, itu akan deklarasi pin trigger. Itu ada di D1. Nah, D1 itu kan merupakan GPIO-nya 5, nah makanya itu 5. Nah, selanjutnya itu ada integer echo pin sama dengan 4. Nah, karena echo pin itu ada di D2, maka dia sama dengan 4. Selanjutnya echo time itu deklarasi variabel. Itu untuk menyimpan nilai waktu echo saat dia menangkap sinyal. Nah, selanjutnya di sini ada void setup. Nah, di sini ada pin mode trick pin output. Nah, di sini maksudnya itu nanti dia akan pin dari triggernya itu nanti dia akan menjadi output sama seperti namanya. Trigger itu kan dia tuh seperti memancarkan sinyal atau mengeluarkan sinyal, maka dari itu dia dinamakan sebagai output. Selanjutnya itu ada pin mode echo pin input. Nah, di sini tuh artinya nanti akan men-setting pin dari echo itu nanti dia akan menjadi input karena echo itu merupakan dia sebagai penerima sinyal atau dia akan menangkap sinyalnya tersebut. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada digital write trick pin low. Jadi nanti trigger dia tuh tidak akan memancarkan sinyal seperti itu. Jadi di sini ada prosedur loop atau void loop. Nah, di sini ada pendeklarasian juga beberapa variabel yang menggunakan tipe data float. Nah, di sini untuk luas alas di sini saya sudah hitung secara manual bahwa gelas saya itu menggunakan jari-jarinya itu yang sudah saya hitung itu 28,26. Ini saya hitung secara manual. Nah, selanjutnya untuk tinggi gelas ini saya tidak hitung secara manual. Nanti dari sistem nanti yang akan menghitungnya karena supaya tinggi gelasnya ini akurat antara sensor dengan yang aslinya seperti itu. Nah, untuk tinggi gelas yang sudah saya katakan tadi kita akan hitung sekarang melalui codingan yaitu tinggi gelas. Nah, ini dia codingannya untuk kita mengukur tinggi gelasnya itu berapa. Nah, sama seperti di awal tadi, ini ada pendeklarasian variabel yang menggunakan tipe data integer dan juga long. Nah, di sini ada void setup sama seperti tadi. Ini trick pin output karena trigger nanti dia akan berfungsi sebagai output dan echo nanti dia akan berfungsi sebagai input. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur pengulangan sama juga seperti tadi. Di sini ada float, jarak pantul, tinggi gelas. Nah, selanjutnya di bawah ini ada digital write trick pin height. Jadi maksudnya itu nanti trigger nanti dia akan memancarkan sinyal. Nah, di bawah itu menggunakan delay sebanyak 10 mikrosecond. Nah, selanjutnya di bawah ini ada digital write trick pin low. Itu nanti dia akan men-set sinyal triggernya itu kembali low. Selanjutnya di bawahnya ada echo time sama dengan full screen, echo pin height.
Nah, maksudnya itu nanti dia tuh akan menghitung waktu atau menghitung echo time itu saat sinyalnya diterima dan dimasukkan ke dalam variabel echo time. Selanjutnya di bawahnya ini ada jarak pantul. Nah, jarak pantul ini seperti rumus yang sudah saya jabarkan atau sudah saya paparkan tadi di awal, itu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu atau S sama dengan V dikali T. Nah, di sini kenapa dibagi dua? Karena gelombangnya itu bolak-balik sama seperti yang saya katakan tadi, dia bolak-balik atau dia menempuh dua kali. Soalnya nanti di bawah ini ada serial pin, nanti ini akan ditampilkan pada serial monitornya, atau ini merupakan output yang akan ditampilkan nanti, itu seperti tinggi gelas dan patungnya berapa dalam satuan sentimeter. Nah, di sini delay itu sama dengan 2 detik gitu. Nah, jika sudah, sekarang kita akan coba untuk kita run programnya untuk tinggi gelas. Ini kita tunggu. Jadi hasilnya itu 100. Sudah 70%. Nah, jika sudah, sekarang kita akan melihat pada serial monitornya berapa sebenarnya tinggi dari gelas yang sudah saya ukur ini. Kita bisa mengkliknya di bagian tools, kita bisa klik serial monitor, atau kita bisa menggunakan Ctrl Shift M. Nah, klik. Nah, sini sudah muncul. Kita tunggu saja. Itu kita sudah auto scroll, kita matikan. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwa tinggi gelas yang sudah saya ukur menggunakan sistem ini, yaitu tinggi gelasnya itu kita pakai 6,41. Kita gunakan 6,41. Nah, sebenarnya dari sini pun kita sudah bisa simpulkan bahwa tinggi gelasnya adalah 6,41 cm. Nah, tinggi gelas ini nanti kita akan bawa ke codingan volume air. Ini merupakan codingan dari volume air, jadi kita sudah menemukan bahwa tinggi gelasnya itu adalah 6,41. Nah, ini dia kita sudah dapatkan di codingan yang berbeda tadi. Kita sudah dapatkan bahwa tinggi gelas 6,41. Sebenarnya di sini ada foot, volume, tinggi air, dan jarak pantul. Di sini mendeklarasikan beberapa variabel yang nantinya akan dibutuhkan. Selanjutnya ini ada digital write, trigger pin high. Nah, maksud itu nanti trigger itu akan memancarkan sinyal ini delay sebanyak 10 mikrosecond. Selanjutnya di sini digital write trigger pin low, ini artinya nanti dia akan mengset sinyal triggernya itu untuk low kembali. Selanjutnya di sini ada echo time pulse echo pin high. Nah, itu maksudnya nanti akan menghitung waktu atau echo time-nya itu saat sinyalnya itu diterima dan dimasukkan ke dalam variabel echo time. Oke, selanjutnya sini ada jarak pantul 0,034 dikali foot echo time dibagi 2. Nah, sama seperti di codingan yang sebelumnya, kita akan harus ingat rumus fisika, itu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu atau S sama dengan V dikali T dibagi 2 karena sinyalnya ini bolak-balik atau kedua kali. Nah, jarak pantul ini itu dimaksudkan itu seperti nanti jika gelas, kita kan sudah mengukur gelas. Nah, gelasnya itu berukuran 6,41. Nah, nanti jika gelasnya itu terisi air, otomatis di bagian atas kan masih tersisa dikit yang belum terisi air. Nah, bagian yang belum terisi air kita namakan sebagai jarak pantul. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada tinggi air. Nah, tinggi air ini sama dengan tinggi gelas dikurangi jarak pantul. Nah, ini untuk mencari tinggi air. Nah,
Kita bisa bayangkan di sini kita mempunyai sebuah gelas yang sudah terisi air. Nah, dari alas sampai ke permukaan air itu kita namakan sebagai tinggi air. Nah, selanjutnya volume. Volume ini rumusnya yaitu luas alas dikali tinggi air. Nah, untuk mengetahui volume ini nanti kita akan coba run programnya. Nah, selanjutnya di bawahnya ini itu ada serial print. Nanti ini yang akan ditampilkan pada serial monitor atau outputnya, seperti jarak permukaannya berapa dalam satuan cm, tinggi airnya berapa dalam satuan cm, dan volumenya itu berapa dalam satuan cm kubik. Nah, delaynya yaitu 2 detik. Oke, jika sudah, sekarang kita akan coba run. Nah, sebelum itu kita akan isi dulu gelasnya dengan air. Nah, oke, sini sudah diisi dengan air. Sekarang kita akan coba untuk run program yang sudah dibuat. Oke, di sini kita bisa tunggu sampai dia 100%. Nah, pada tahap ini merupakan tahap proses sinyal dari sensor ultrasonik. Dia akan melakukan pengecekan. Nah, jika sudah 100, kita akan cek pada serial monitor, atau kita bisa ketikkan Ctrl+Shift+M. Nah, sudah kita dapatkan seperti ini. Kita stop aja untuk scrollnya. Di sini kita sudah menemukan bahwa jarak permukaannya itu ada 3,52 cm, tinggi air 2,89 cm, dan volumenya yaitu 81,70 cm kubik. Nah, kita bisa lihat pada video untuk jarak permukaannya sudah benar 3,52. Untuk tinggi air oke, sudah benar 2,89, dan volumenya 81,70 cm kubik. Nah, itu dia tadi bagaimana cara menghitung volume air menggunakan sensor ultrasonik. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.